Ketemu lagi di channel Nadia Salim. Sebelum mulai kita juga tekan tombol subscribe-nya, lonceng, sama like-nya. Baiklah adik-adik, hari ini kakak akan menerangin sedikit tentang benda-benda di sekitar kita, yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi hari ini kita khususnya belajar tentang benda. Oke, apa itu yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Jadi, segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Nah, inilah yang dimaksud dengan benda. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Berat ini bisa kita timbang atau bisa kita ukur dengan cara ditimbang. Nah, itu yang dimaksud dengan berat. Nah, benda terbagi atas dua. Yang pertama itu yaitu benda hidup. Oke, yang pertama benda hidup. Apa saja contoh benda hidup? Misalnya manusia. Nah, kemudian benda hidup hewan. Nah, kemudian tumbuhan. Jadi ada 3 benda hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kedua benda mati. Benda mati. Oke, contoh benda mati, contohnya misalnya tanah, kemudian air, batu, setelah batu, logam. Nah, yang logam ini contohnya misalnya besi, timah, nah, dan lain-lain, emas, kemudian aluminium, habis aluminium, tembaga, seng. Nah, itu baja, itu adalah logam. Nah, setelah logam kemudian plastik. Setelah plastik ada namanya kayu, kemudian karet, nah, dan lain-lain. Banyak sekali benda-benda yang tidak mati, yang mati. Nah, kemudian tadi sudah kakak jelaskan ada 2 macam benda, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, di lingkungan kita ada juga yang tidak termasuk benda atau yang bukan benda. Contoh yang bukan termasuk benda. Jadi contoh yang
yang bukan termasuk benda, contohnya misalnya cahaya. Nah, cahaya di sini baik cahaya matahari, kemudian cahaya lampu. Nah, itu tidak termasuk benda. Kenapa? Karena dia tidak memiliki massa dan tidak memiliki ruang, jadi susah untuk ditimbang. Makanya cahaya ini tidak termasuk benda. Ingat, benda itu bisa ditimbang atau memiliki ruang atau memiliki massa atau berat. Nah, sedangkan cahaya ini tidak memiliki berat dan tidak memiliki ruang. Setelah cahaya, contoh lain misalnya panas. Nah, ini panas, contoh api, bara api itu panas, itu tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita timbang dan tidak memiliki ruang. Nah, selain itu udara sama juga, udara tidak memiliki massa dan tidak memiliki ruang. Kita sendiri tidak nampak, tidak bisa melihat udara. Nah, kemudian bunyi juga tidak termasuk benda. Kita dengar bunyi, tapi kita tak tahu di mana posisinya. Bunyi itu tidak bisa ditimbang. Nah, itu yang bukan termasuk benda. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan yaitu tentang sifat dari benda. Sifat benda itu sifat benda. Nah, sifat benda, setiap benda itu mempunyai sifat. Yang pertama yaitu dia memiliki warna. Jelas, ada benda yang warnanya warna biru. Contoh misalnya ini meja belajar, papan meja belajar kakaknya ada warna biru, ada warna kuning, ungu. Nah, itu contoh warna setiap benda itu. Kemudian ini pensil kakak pegang ini warna hijau. Nah, kemudian kantong ini warna biru. Nah, banyak sekali contoh benda. Kemudian ada spidol yang kita tulis tuh. Nah, bisa berwarna, ada warna putih, ada warna hitam. Nah, ini contoh benda misalnya berwarna kuning. Nah, banyak sekali contoh benda itu. Jadi, sifat benda itu yang pertama warna. Yang kedua bentuk. Nah, bentuk ini banyak. Ada benda yang berbentuk bulat seperti bola. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk kecil ini pensil, pena. Ada benda juga yang bentuknya besar seperti lemari. Nah, ada yang bentuk bendanya seperti bangunan persegi, ada berbentuk persegi panjang. Nah, banyak sekali bentuk benda. Yang ketiga sifatnya adalah ukuran. Jadi benda mempunyai sifat yaitu ukuran. Ada ukurannya kecil, ada ukuran sedang, kemudian ada ukuran besar. Nah, contoh kalau kecil-kecil ya seperti ini penghapus. Kalau yang sedang tuh bisa meja belajar atau HP ini HP ini sedang. Nah, kalau yang besar tuh contoh lemari, mobil. Nah, jadi banyak sekali. Nah, demikianlah adik-adik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tekan tombol subscribe-nya, lonceng sama